Shalom dan selamat malam orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam Lentera Malam episode 12 April 2021. Apa kabar? Puji Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menikmati kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita hingga saat ini adalah sukacita yang kita syukuri. Seperti saat ini, Ia memberikan waktu kepada kita untuk bersekutu bersama melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robertus Pakan. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam. Apa kabar Pak? Sehat, baik. Puji Tuhan, Saya senang dapat berjumpa dengan Bapak Pendeta. Terima kasih Pak untuk kesetiaan Bapak dalam berbagi firman di Lentera Malam. Ya, terima kasih. Selain itu, orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama PPGT Jemaat Rantepao. Di sana ada saudara Krisma Pilla Paloan dan pengiring saudara Gabriela Raistin. Nah, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube Solideo Rantepao Channel agar kalian tidak ketinggalan Lentera Malam selanjutnya. Silakan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk share link saat ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang meluangkan waktu untuk bersekutu bersama. Dan bagi orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan yang rindu untuk kita dukung dalam doa pada malam hari ini, silakan mengirim pokok doanya di kolom komentar live saat ini atau hotline Solideo Rantepao 0822 1000 1913. Kalian bisa SMS atau chat WhatsApp. Mari saatnya kita fokus kepada Tuhan dengan mendengarkan pujian Jika Jiwaku Berdoa. Hidupku, ku
hilang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan bahwa pada malam ini kita dapat dipertemukan kembali dalam program dari Jemaat Rantepau melalui Lentera Malam, pelayanan firman dan pujian, dan kiranya pelayanan pada malam ini akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengangkat syukur dan pujian kepada-Mu Tuhan atas hidup yang Tuhan masih perkenankan bagi kami sekalian, baik kami yang ada di gedung Gereja Jemaat Rantepau saat ini, bagi kami segenap warga Jemaat Rantepau, maupun bagi kami sekalian yang ikut terlibat dalam persekutuan melalui pelayanan Lentera Malam saat ini. Kami bersyukur atas segala kasih pemeliharaan-Mu, berkat dan penyertaan Tuhan yang kami alami. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam ini, di bawah terang kuasa Roh Kudus, kami semua akan dapat memperlakukannya dalam hidup kami, meneguhkan iman percaya kami untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami telah sedia mendengarkan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya pilih untuk kita baca dan dengarkan serta kita renungkan pada malam ini dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus,
itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang masih diperkenankan Tuhan untuk dapat membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Namun akan lebih berbahagialah kita jika firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengarkan dalam kehidupan setiap hari senantiasa membaharui pikiran-pikiran kita, menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ini saya memberikan tema untuk renungan firman Tuhan malam ini saat ini dengan dua kata, perkunjungan Tuhan. Kata perkunjungan saya ambil dari salah satu bahasa yang dipakai dalam aturan gereja kita, bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab majelis gereja yang di dalamnya pendeta, penatua dan diaken adalah mengadakan perkunjungan. Bahkan bagi kami pendeta, salah satu tugas khusus yang harus dilaksanakan ialah mengadakan perkunjungan. Perkunjungan adalah sesuatu yang memang harus dilakukan untuk mengetahui keadaan dari yang dikunjungi. Jika majelis gereja di kelompok mengadakan perkunjungan ke rumah salah seorang warga jemaat, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk terlaksananya pelayanan secara keseluruhan yang dapat dirasakan oleh warga jemaat dengan penuh kepuasan. Sebab tanpa perkunjungan, atau jika kita hanya mendengar berita saja, maka kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Ya, kita melihat saja dari Bapak Presiden kita yang setiap saat biasanya tiba-tiba mengadakan perkunjungan atau tiba-tiba membuat para pengawalnya kalang kabut jika sementara dalam perjalanan ke satu tempat tiba-tiba berhenti untuk mengadakan
berkunjungan kepada rakyatnya. Peristiwa yang terjadi dalam pembacaan kita adalah perkunjungan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Ada 7 murid yang sudah berencana untuk beralih profesi. Tak dapat disangkal saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan yang aman, kehidupan yang enak, kadang-kala membuat kita merasa ternina bobokkan, sehingga jika tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan akal pikiran kita atau rencana kita ke depan, maka sepertinya kita merasa ada keresahan. Kita bisa melihat tentang keadaan kita atau sebagian masyarakat kita akibat pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung setahun lebih ini. Banyak dari kita merasa resah, khawatir, bahkan mengalami kekecewaan. Begitu banyaknya perusahaan yang tiba-tiba berhenti berproduksi. Begitu banyaknya saudara-saudara kita yang bekerja di situ tiba-tiba harus berdiam di rumah. Dan akibat dari situ, orang tua atau saudara-saudara di kampung mengalami kekecewaan. Karena sebagian pendapatan bulanan dari kakak, dari anak, tiba-tiba berhenti. Ada kekecewaan, ada kekesalan. Bahkan mungkin bagi remaja atau orang muda ada kegalauan yang bisa mengakibatkan frustrasi. Jadi 3 tahun murid-murid bersama Tuhan Yesus adalah jangka waktu yang cukup lama. Mereka menikmati perjalanan dengan Yesus dari kota ke kota. Pada mulanya mereka hanyalah orang-orang yang hidup di sekitar kediaman mereka saja. Hitung saja kita lihat Petrus. Selama ini dia hanya ada di sekitaran Danau Tiberias sebagai seorang nelayan. Tiba-tiba dalam 3 tahun menjadi murid Yesus, ia mengikuti Yesus dari kota ke kota bersama dengan teman-temannya. Ada kegembiraan. Dan tentu yang pasti ada pengalaman yang bertambah. Kurang lebih 3 tahun mereka mendengar khotbah, ajaran dari Tuhan Yesus. Kita bisa saja bayangkan Petrus dan teman-temannya, orang-orang yang hanya bergaul dengan perahu, dengan jala,
tiba-tiba mendengar ajaran tentang kehidupan yang akan datang. Ya mungkin mereka selama ini sudah menjadi pengikut agama Yahudi yang baik. Tapi tentu kehidupan keagamaan mereka tidaklah seperti kehidupan keagamaan orang-orang di sekitar Bait Allah, yang sewaktu-waktu mendengar tentang khotbah dan ajaran-ajaran pemuka agama Yahudi. 3 tahun mereka mendengar ajaran tentang kehidupan sebagai orang beragama Yahudi yang harus menjadi saksi di kehidupan masa datang. Jadi ada pengetahuan iman mereka bertambah. Kemudian yang ketiga, kurang lebih 3 tahun mereka dapat menyaksikan tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. 3 tahun mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyembuhkan, memberi makan, bahkan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Ini tentu membuat mereka sangat bangga memiliki seorang guru, memiliki seorang pemimpin yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Tiba-tiba saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka telah saksikan 3 tahun itu, apa yang mereka telah alami kurang lebih 3 tahun itu, tiba-tiba harus stop. Tiba-tiba harus berhenti karena adanya peristiwa penyaliban di Yerusalem. Peristiwa yang membuat Yesus harus mati. Peristiwa yang membuat guru dan pemimpin mereka berpisah dari kehidupan mereka. Bisa dibayangkan jika hal ini terjadi kepada kita. Tentu kita akan mengalami apa yang dialami Petrus dan teman-temannya dalam perkunjungan pertama Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum perikop pembacaan kita tadi. Kita dapat melihat mereka ada dalam ruangan yang terkunci. Mereka merasa takut. Mereka menemukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Guru pemimpin mereka yang bisa membangkitkan orang mati, tiba-tiba juga harus mati. Walaupun perempuan-perempuan sudah memberitakan bahwa guru mereka telah bangkit. Tapi ada rasa yang sulit bisa kita bayangkan antara percaya dan tidak percaya. Tapi yang pasti bahwa mereka merasa telah menjadi bagian dari Yesus yang dihukum itu, sehingga sewaktu-waktu mereka dapat ditangkap,
dihukum oleh pemerintah Romawi. Akhirnya mereka merasa takut, mengunci diri dalam sebuah ruangan, seakan-akan ingin lepas dari dunia ini, dari kehidupan mereka saat itu. Dalam situasi seperti itu, Yesus datang mengunjungi mereka, menguatkan mereka dengan ucapan damai sejahtera, kutinggalkan bagimu, sekaligus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Perkunjungan yang menjanjikan suatu kehidupan di masa akan datang, yang mendatangkan damai sejahtera dan akan menguatkan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? 8 hari kemudian, pada waktu Tuhan Yesus datang menampakkan diri mengunjungi Thomas, dalam perikop itu masih dikatakan mereka berkumpul dalam ruangan yang terkunci, tertutup rapat. Jadi penguatan Yesus 8 hari yang lalu tidak membuahkan hasil apa-apa bagi mereka. Masih ada keraguan bagi mereka. Yesus datang kembali menunjukkan identitasnya yang benar, bahwa dialah guru mereka yang disalibkan, dengan menampakkan luka di telapak tangannya kepada Thomas, dan juga luka di bagian perutnya. Ini menandakan bahwa Yesus kembali datang menguatkan Thomas dan teman-temannya, bahwa dialah yang disalibkan, ia yang dibunuh, ia yang mati, ia yang telah dikuburkan, namun ia yang telah bangkit. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, perkunjungan ketiga dari Tuhan Yesus kepada murid-murid di pantau Danau Tiberias memberi pemahaman kepada kita bahwa murid-murid telah punya keberanian untuk keluar, menampakkan diri kepada masyarakat. Tetapi ada yang membuat mereka merasa khawatir, yaitu kehidupan di hari-hari esok. Bahwa selama ini bersama dengan Yesus, mereka tidak pernah memikirkan tentang apa yang akan dimakan besok. Tetapi sekarang, walaupun Yesus telah menampakkan diri 2 kali kepada mereka, tetapi kehadirannya hanya sewaktu-waktu. Tidak seperti dulu lagi sebelum peristiwa salib. Mereka tinggal bersama-sama. Di tengah-tengah kegalauan hidup, memikirkan hari esok, Petrus dan 6 murid yang lain berencana untuk kembali ke profesi semula. Dan Petrus mendahului untuk berencana menangkap ikan. Teman-temannya, murid-murid yang lain menyambut dengan gembira.
ikut bersama dengan Petrus. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Semalaman mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Petrus, seorang mantan nelayan yang jago, tiba-tiba tidak mendapatkan apa-apa. Seekor ikan pun tidak mereka dapatkan. Bisa kita bayangkan bagaimana mereka saat itu. Pasti mereka kelelahan. Pasti mereka kedinginan. Dan pasti perut mereka mulai keroncongan mencari makanan. Dan yang pasti, saudara-saudara, kekecewaan mereka semakin bertambah. Di saat seperti itu, sewaktu mereka mulai kembali ke pantai dengan hasil yang nol besar, Yesus datang kepada mereka. Di saat mereka mulai merasa kecewa, bahkan mungkin kekecewaan dalam menghinggapi mereka, rasa frustrasi mungkin sudah mulai merasuk pikiran dari beberapa murid. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang menemui mereka, berdiri di pinggir pantai, menegur mereka, menanyakan hasil yang diperoleh, dan juga menasehati mereka untuk kembali menebarkan jala. Di tengah-tengah keberhasilan yang nol, Tuhan Yesus datang memberikan jalan keluar untuk menebarkan jala lagi. Secara manusiawi, sesuai dengan akal pikiran kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anjuran Tuhan Yesus, adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jala menangkap ikan, jala ditebarkan, biasanya memperoleh hasil jika suasana masih gelap, jika malam masih menyelimuti kehidupan ini. Tetapi jika siang hari, jika matahari mulai terbit, nelayan kembali ke darat, mereka sudah pastikan bahwa pada siang hari tidak mungkin lagi bisa menjala ikan. Tetapi apa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus ini dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya, dan menghasilkan, memperoleh 153 ekor ikan. Sesampai di darat, mereka melihat guru mereka telah menyiapkan ikan dan roti bakar. Suatu kebutuhan yang sangat penting saat itu. Di waktu perut kosong, di waktu rasa dingin,
ada makanan tersaji, menandakan bahwa Yesus mengetahui kebutuhan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perkunjungan Tuhan Yesus yang ketiga kepada murid-muridnya memberi jaminan kepada kita bahwa kesetiaan mengikuti Yesus, keberanian mengikuti Yesus, keberanian menyatakan iman kepada Yesus, bukannya menjanjikan kehidupan damai sejahtera di masa yang akan datang, tetapi Yesus pun menjanjikan, bahkan Ia sanggup mengadakan kesejahteraan di masa kini, di masa kita membutuhkannya. Allah sanggup menyediakan ketenangan, ketentraman, kehidupan di masa akan datang. Tetapi Allah pun sanggup mengadakan bagi kita ketenangan, kesejahteraan di masa kita, masa kini, dalam keadaan situasi kita. Asalkan apa? Asalkan kita mendengar dan melaksanakan perintahnya. Asalkan kita setia menjadi pengikutnya, saksi-saksinya. Tak dapat dipungkiri, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa keadaan hari esok mungkin tidaklah secerah yang kita harapkan. Kehidupan hari esok mungkin tidak seperti yang kita inginkan malam ini. Tetapi yang pasti, bahwa dalam situasi kehidupan yang kita akan hadapi esok, atau nanti, atau lusa, atau kapanpun, di sana ada Tuhan. Di sana juga Yesus hadir, mengetahui keadaan kita, dan menyediakan apa yang cocok dengan kita, yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena itu, teruslah meyakini akan janji keselamatan dari Tuhan yang telah dinyatakan dalam kebangkitan Putra Tunggalnya, supaya kita selalu kuat dan teguh, walaupun kadangkala hidup ini tidak semulus seperti yang kita inginkan. Yakinilah dan percayalah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus, kita selalu hidup bersama dengan Dia. Kiranya malam ini menjadi malam yang mendatangkan kedamaian dan sukacita bagi kita sekalian. Amin.
Wah, sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, yang telah mengingatkan kita, sekalipun saat ini kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi Ia telah meninggalkan damai sejahtera bagi kita dan menjanjikan kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga saat ini kita tidak merasa kesepian, tetapi selalu merasakan kehadirannya dan selalu memperlengkapi kebutuhan kita. Nah, kita akan berdoa bersama bagi orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini. Silakan mengirim pokok doanya di kolom komentar live atau melalui hotline Solideo Rantepao Channel 0822 1000 1913. Sebelum kita berdoa, mari kita mendengar pujian Arti Kehadiran-Mu. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Selalu bersama, nyatakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa malam ini. Kita bersama-sama akan mendukung dalam doa bagi beberapa saudara orang tua kita yang mengalami kelemahan tubuh dan sementara dalam pemulihan. Bapak Lius, Ira, Santi Parintak,
Wahyono Seko, Sujono Saranga, Bapak Benhar Popang, Bapak Daud Pongsapan, Bapak Gamo, Ibu Harni, kakak dari Ibu Kristina Maroko, Ibu dari Yuliati Grace, dan anak-anak Aaron. Kemudian kita juga berdoa bagi beberapa keluarga yang dalam duka cita, kiranya dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Keluarga dari almarhum Bapak Willem Aja. Yang kedua, keluarga Ibu Pendeta Tabita Manggawa, karena dipanggilnya orang tua angkat dari Ibu Pendeta. Dan keluarga dari 2 guru korban penembakan di Papua, yang tadi pagi jenazahnya sudah tiba di Toraja. Kemudian kita berdoa bagi persiapan ujian masuk perguruan tinggi yang akan diikuti oleh anak-anak kita, adik, saudara kita, antara lain Fiona, Gracia Violeta, dan Sardis Paturanan. Dan kita tetap mendukung dalam doa kesejahteraan bagi orang tua kita yang sudah lanjut usia. Mari kita berdoa. Kami datang kembali bersyukur kepadamu Tuhan dalam doa kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan bahwa melalui pelayanan dari Majelis Gereja Jemaat Rantepao, Tuhan telah memperkenankan beberapa orang muda kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan perkunjungan Majelis Gereja Jemaat Rantepao melalui media Lentera Malam yang dilaksanakan 3 kali seminggu. Kiranya pelayanan ini Tuhan akan tetap Tuhan berkati, sehingga senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya orang-orang muda kami ini Tuhan, generasi pelanjut kami ini, tetap Tuhan berkati, kabulkan doa dan harapan cita-cita mereka. Oh Tuhan Bapa di sorga, ada beberapa orang tua, saudara kami yang sakit, anak yang juga sakit dan dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan, mereka yang kami telah sebutkan namanya atau yang tak sempat kami ketahui, tetap di dalam pemeliharaan dan Tuhan menolong mereka. Perkenankanlah mereka Tuhan untuk beroleh kesembuhan, kekuatan baru daripadamu, dan mereka dapat beraktivitas seperti di hari-hari kemarin. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara, orang tua
keluarga yang berduka cita yang telah kami sebutkan namanya tadi, maupun mereka yang dalam pergumulan dengan beban-beban persoalan-persoalan yang lain. Antara lain karena bencana alam, baik itu yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di sekitaran Jawa Timur, yang terjadi di daerah kami di Toraja berupa kebakaran, berupa angin puting beliung. Oh Tuhan, kasihilah mereka, bukakanlah jalan bagi mereka, hiburkanlah dan kuatkanlah iman percaya mereka, bahwa di dalam duka cita pergumulan yang mereka alami, pastilah ada kehadiran Tuhan. Tuhan memakai orang-orang, memakai kami semua, memakai gereja untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi mereka yang berduka, yang bergumul, yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Kami mendukung dalam doa Tuhan akan kehidupan dari orang muda kami dalam meniti hari-hari ke depan. Beberapa anak orang muda kami akan mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi, baik yang telah namanya kami sebutkan, maupun mereka yang tidak sempat kami sebut namanya. Mereka ingin merajut hari esok melalui perguruan tinggi negeri. Kiranya Tuhan menolong, memberkati rencana dan usaha mereka. Perkenankan orang muda kami Tuhan tidak mengalami kekecewaan menjalani kehidupan mereka. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik yang ada di jemaat ini maupun ada yang ada di berbagai tempat. Kiranya kami sebagai anak, sebagai cucu, keluarga, maupun kami sebagai majelis gereja, tetangga, akan tetap menjadi saluran kasih Tuhan, saluran penghiburan dari Tuhan bagi mereka yang sudah lanjut usia ini. Sehingga di dalam masa tua mereka tetap bersuka cita dan senantiasa teguh dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami. Berbagai persoalan yang terjadi dalam negara, dalam kehidupan berbangsa, membuat pemerintah kami tentu berpikir dengan keras untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka, memberkati mereka, agar kehidupan berbangsa
di negara ini tetap berjalan dengan baik dan kehidupan umat beragama tetap dapat melaksanakan ibadah mereka dengan baik sesuai dengan aturan-aturan agama mereka sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, umat yang beragama Islam, saudara-saudara sebangsa kami, yang akan memasuki bulan puasa pada waktu yang dekat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan waktu-waktu terbaik bagi mereka, kehidupan yang aman, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah mereka dengan baik. Oh Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini kepadamu. Kami selalu yakin dan percaya bahwa dalam kegelapan bagaimanapun, terang kasih penyelamatanmu senantiasa menyelimuti hidup kami dan senantiasa menjadikan kami jelas dalam pengetahuan Allah Bapa dan menjadikan kami dapat beristirahat dengan tenang malam ini, menikmati hari esok dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Ampuni dosa kami Tuhan, dengar dan sambutlah kami. Kami datang di dalam dan melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Lentera Malam episode saat ini. Saya mewakili tim Solidio Rantai Power Channel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robertus Pakan. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman PPGT Jemaat Rantai Power yang telah memuji Tuhan. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang setia bertumbuh bersama melalui Lentera Malam. Di sini ada banyak yang stay tune, ada 92 orang. Ada Esther Dudung, ada Deliviana Meliana Balik, Hilda Calvin, Esther Parimpun, Simon Malewa, Bapak Yusuf Daniel, Bapak Wahyono Seko, Bapak Sujono Saranga, Ibu Sarce Pangaliran, Ibu Bunda Rita Rior Pakan, Ibu Damaris Ari, Bapak Agustina Pali, Ibu Esther Parimpun, Rante Sarira, Julise Napitupulu, Ibu Martina Tumba, Junadi Queen, Sakti Saknitinus, Sarti Ruga, Bapak Sardis Paturanan, Ibu Hermin Gantina, Ivana Julia, Berta Gasong, Bapak Wiranto Ista, dan masih banyak. Terima kasih banyak untuk kesetiaan kita semua. Sampai bertemu di Lentera Malam episode 14 April 2021 pukul 19.30 WITA hanya di Solidio Rantai Power Channel. Serta jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu share link Lentera Malam agar semakin banyak yang terberkati melalui
channel saat ini. Saya Teni, terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti